Peningkatan kasus akibat varian Delta ini kita bisa lihat contoh ini. Jadi per 13 Juli. Jadi jangan kita melihat bahwa Indonesia saja yang kena. Inggris juga kena, Belanda kena, yang sekarang naik seperti ini yang eksponensial. Itu semua juga, dan Malaysia sampai hari ini juga masih gini, itu semua juga Delta, Rusia, Indonesia, Thailand, dan seterusnya. Nah ini saya mohon supaya kita paham, varian Delta ini varian yang tidak mudah dikendalikan. Tugas kami selain meningkatkan 3T, testing, tracing, dan treatment, tugas kita juga menjaga di hulu, memastikan warga berada di rumah, melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin bertanggung jawab, melaksanakan PPKM darurat secara baik. Tambah kebutuhan isolasi terus kita tingkatkan, karena kita harus mengantisipasi yang terburuk. Dan pemerintah itu harus menyiapkan berbagai kemungkinan, termasuk kemungkinan terburuk terjadi peningkatan lonjakan juga kita harus siapkan. Tadi saya bilang ya, rumah sakitnya ditingkatkan, laboratoriumnya, oksigennya, vitamin, obat, termasuk tenaga kesehatan, termasuk tempat-tempat isolasi. Ya, dari Filar kita mendengarkan sendiri pemirsa pernyataan dari Marinvest bahwa pandemi COVID-19 di tanah air tidak terkendali karena varian baru, varian Delta yang masuk ke Indonesia. Kemudian juga tadi perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, Wakil Gubernur mengatakan bahwa pemerintah harus menyiapkan sedini mungkin, mulai dari fasilitas kesehatan, obat-obatan, kemudian juga tenaga kesehatannya. Nah sekarang saya ingin ke Prof. Ari Faryalsyam, menurut Anda, berarti ini sudah terkonfirmasi tidak bisa ditangani karena adanya varian Delta. Lantas apa yang bisa dilakukan Prof. Ari? Ya, jadi mungkin saya cerita sedikit ya bahwa kalau kita lihat dari angka-angka ini 1 juta penambahan kasus Indonesia pertama itu tercapai dalam waktu 10 bulan. Ini kita ya ngomong 10 bulan. Kemudian 2 juta berikutnya itu terjadi sekitar 5 bulan 10 hari. Itu 2 juta berikutnya. Terus terang saja saya 3 minggu 4 minggu yang lalu saya memprediksi bahwa angka 1 juta berikutnya, ya 3 juta ini akan terjadi pada awal Agustus. Nampaknya ini meleset perkiraan saya. Kenapa? Karena ini akan datang lebih dulu gitu loh. Sekarang ini kan angka kita sudah di 275, berarti tinggal 2,5 juta dengan penambah 250, dengan penambahan 50.000 sehari. Ini bisa kejadian 5 hari lagi kita sudah tembus 3 juta. Artinya dalam 1 bulan. Ini terus terang saja sesuatu yang cukup mengkhawatirkan buat kita semua. Nah, kita mesti ingatkan semua bahwa dari awal karakteristik virus ini itu menularnya itu tidak banyak berbeda sebenarnya. Yaitu apa? Bahwa ketika orang ini ada melalui droplet gitu ya. Jadi ketika orang ini buka masker berhadapan-hadapan itu bisa menular. Kemudian juga ketika dia bersin ya tadi ya berkerumun ya, kemudian juga tidak mencuci tangan dengan baik ini tangan karena bisa nyentuh kemana-mana. Nah masalahnya yang sekarang ini disampaikan tadi oleh Pak Luhut, yang sekarang itu adalah varian Delta. Varian Delta itu tadi disebut tuh keywordnya adalah bahwa virus ini menyebar cepat dan mudah. Nah itu dia tadi. Jadi cepat dan mudah. Jadi artinya apa? Bahwa memanage masyarakatnya pun juga mesti lebih ketat dari yang kemarin gitu loh. Ini udah dari ketat yang 10. Prof? Kalau kita lihat kan targetnya Pak Luhut bilang 3 bisa menurun mungkin di hari ke-10. Dan Pak Budi tadi mengatakan bahwa bisa dilihat di hari mungkin 2 minggu, 14 hari. Hari ini kan sudah hari ke-13. Apakah mungkin kita lebih memperketat lagi PPKM-nya? Harus. Ya, jadi begini, betul tadi bahwa kan kita bicara soal masa inkubasi tadi 5-2 minggu, Dokter Slamet juga sempat nyinggung. Berarti kalau kita mau lihat hasilnya itu 2 minggu. Tapi sebenarnya kan kita punya media-media untuk mengetahui pergerakan orang gitu ya. Jadi mobilitas orang itu udah kita lihat ya. Malam hari pun juga bisa dilihat dengan NASA bisa itu, dan alatnya juga kita memungkinkan untuk lihat itu dengan lampu-lampu. Dan ternyata evaluasi itu menunjukkan bahwa penurunan ini baru berkisar 30%, 40%. Jadi sebenarnya dengan data ini kita bisa prediksi bahwa PPKM ini nampaknya tidak akan
dalam tarif gini, PPKM ini kurang berhasil nanti. Oke. Kenapa? Karena kita lihat mobilisasi orang itu masih belum signifikan Oke, gitu loh. lantas bagaimana kalau saran dari Prof. Ari selanjutnya nanti dijawab ya Dok ya, kita harus menyimak Oke. kumandang azan maghrib untuk wilayah Ya. DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini pemirsa. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya ingin kembali berbincang dengan dua orang narasumber kami pemirsa. Saya ingin kembali ke dokter Slamet. Dokter, kalau kita lihat kan sebetulnya angka kematian juga cukup tinggi. Dibilangkan kalau varian Delta ini tadi Prof. Ari juga bilang penyebarannya lebih cepat begitu. Tapi soal dampaknya sendiri seperti apa? Apakah dengan rata-rata kematian sekitar 900 orang setiap hari ini menunjukkan bahwa varian Delta ini lebih berbahaya dibandingkan varian sebelumnya yang sudah pernah masuk Indonesia, misalnya varian dari Inggris ataupun juga varian yang pertama kali datang ke Indonesia? Dampak mematikannya. Iya betul. Jadi varian Delta ini selain lebih infeksius, virulensinya juga lebih besar. Kalau dibanding gelombang sebelum ini, yaitu sekitar bulan Oktober sampai Februari itu, pasien yang masuk ke rumah sakit rata-rata itu saturasi oksigennya masih antara 90 sampai 94. Nah sekarang sebagian besar pasien yang masuk ke UGD itu udah di bawah 90. Artinya virus ini begitu ganas sehingga cepat sekali terjadinya desaturasi atau saturasinya menurun di bawah 90. Nah ini adalah penyumbang terbesar angka kematian. Di sisi lain kita juga oksigen terjadi kekurangan, tenaga kurang, obat juga kurang. Jadi penyebab kompleks yang seperti ini ya menyumbang kematian. Ditambah lagi pasiennya yang sudah sangat banyak. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Prof. Ari. Prof. Ari, dari sejumlah kasus kematian itu beberapa diantaranya banyak juga yang meninggal ketika melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Mungkin pada saat mereka datang ke IGD-nya penuh dan juga dianggap nggak berat, ya udah pulang aja. Ternyata perubahan kondisi tubuhnya berubah begitu cepat, melemah begitu cepat, akhirnya meninggal ketika menjalani isoman sendiri. Ini apa yang harusnya menjadi catatan kita, Prof. Ari? Ya, jadi ini penting juga udah diketahui oleh masyarakat ya. Memang ini kondisi sekarang ini ya di satu sisi memang fasilitas kesehatan itu sudah luar biasa ya kapasitasnya. Jadi kan umumnya udah menyebutkan bornya itu udah di atas 100% begitu ya. Nah ini kan jadi satu kendala nih ketika ada pasien yang memang perlu dirawat di rumah sakit, perlu ICU, tapi tadi fasilitas ICU tidak memungkinkan. Ketika juga perlu oksigen yang tinggi, ini juga ada keterbatasan. Jadi ini problem. Nah oleh karena itu sekarang begini, jadi memang apa yang harus bisa dikerjakan? Ya sekarang ini kan pemerintah berusaha untuk meningkatkan hilirnya ya dari rumah sakit darurat tadi juga tadi ditayangkan misalnya kapal terapung ya itu saya rasa upaya-upaya yang dilakukan. Kemudian juga meningkatkan tadi tempat-tempat untuk gejala ringan itu mesti dipisahkan memang. Jadi artinya begini, agar rumah sakit ini bisa berkonsentrasi untuk kasus yang sedang dan berat gitu loh. Karena kalau sekarang ini kan bercampur, ada yang ringan juga datang, dia sesek-sesek dia bilang pada kenyataannya mungkin seseknya sebenarnya sesek bukan karena COVID-nya, mungkin sesek karena dia asam lambungnya naik, itu bisa juga seperti itu. Nah jadi yang benar-benar harus diperhatikan oleh masyarakat, saya bilang pertama ini adalah kita mesti tenang. Sekali lagi faktor ketenangan itu merupakan sesuatu poin penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kita tidak boleh cemas berlebih-lebihan. Ya, artinya cemas berlebih-lebihan dan juga tadi juga nggak perlu reaktif. Karena ini kadang-kadang saya menemukan ada beberapa pasien dia bilang dapat obat dari temannya, bisa dikasih tahu lagi. Jadi macam-macam obat yang dikonsumsi yang sebenarnya justru bukan membantu, bisa memperburuk keadaan. Belum lagi bermacam jamu dikonsumsi, akhirnya apa? Dia nggak mau makan. Ketika macam-macam obat itu diberikan, akhirnya lambungnya mahnya kambuh atau mungkin jadi belum lagi kecemasan karena tidurnya jadi kurang. Nah ini kuncinya sebenarnya. Yang penting kuncinya tidur cukup, ya kan, istirahatnya cukup, ya nggak boleh stres. Kemudian makannya itu mesti tetap makan gitu loh. Vitamin silakan. Nah tapi memang di sini, jadi pentingnya memang di dalam melakukan isoman ini perlu ada yang memantau. Nah itu tadi benar nih terobosan kalau memang misalnya pemerintah daerah udah cepat bukalah asrama-asrama, kalau perlu sekolah-sekolah itu dijadikan aja untuk tempat isolasi mandiri untuk kasus yang
tanpa gejala dan gejala ringan agar bisa terpantau dengan baik gitu loh. Nah, itu masalah terpantau itu yang dengan penting baik. misalnya. Iya, itu penting. Tapi masalahnya jumlah nakes kita mungkin udah sekarang semakin berkurang. Bahkan banyak nakes juga harus meregang nyawa karena berjuang juga tentunya untuk membantu penanganan COVID. Begitu ya, dokter? Ya, jadi begini, justru saya solusinya seperti kami di FKU ini. Sekarang kami latih para koas-koas itu untuk bagaimana bisa memantau mandiri melalui online gitu loh. Nah, ini kita sudah punya modulnya dan pemerintah DKI ya juga kepala dinas juga mengapresiasi apa yang kita lakukan dan ini saya berharap seperti bola salju. Jadi puluhan ribu mahasiswa kedokteran bisa kita libatkan untuk membantu mengawasi ini gitu loh, melalui online tadi. Nah, saya nggak perlu mahasiswa itu face to face begitu, cukup dengan artinya dengan ini ya gitu. Jadi saya rasa ini kita mesti memanfaatkan teknologi ini, kita mesti memanfaatkan tadi para koas-koas tadi ya untuk bisa membantu masyarakat untuk dalam isolasi mandiri ini. Dan di satu sisi hulunya juga mesti diperketat lagi gitu loh. Ini yang memang harus kita perhatikan. Nah, nanti saya ingin ke Dokter Slamet. Mayoritas ada sebagian nakes yang meninggal dunia. Beberapa persen di antaranya ini meninggal setelah mendapatkan suntikan vaksin kedua, tapi mereka terinfeksi, tetap juga terinfeksi, bahkan mereka harus meregang nyawa. Apakah memang betul ada vaksin tertentu yang selama ini santer disebut tidak bisa membantu untuk melindungi diri dari virus Delta ini? Nanti akan dijawab ya, Dokter Slamet, usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.